Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menciptakan sesuatu yang hebat, tetapi kemudian ciptaan itu justru menimbulkan bencana? Halo semuanya, selamat datang di channel Klasikin Dulu. Hari ini, kita akan membahas beberapa ilmuwan terkenal di dunia yang menyesal dengan hasil ciptaannya sendiri. Beberapa dari mereka bahkan secara terbuka meminta maaf dan memperingatkan generasi mendatang agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Siapkan camilan, duduk yang nyaman, dan mari kita telusuri cerita-cerita mengejutkan ini bersama-sama. Sains selalu berkembang dengan tujuan memajukan kehidupan manusia. Namun, di balik penemuan hebat, terkadang muncul konsekuensi tak terduga. Banyak penemuan yang awalnya dibuat untuk kebaikan, justru berubah menjadi senjata, alat penindasan, atau pemicu kerusakan besar. Inilah dilema para ilmuwan. Sains bisa menyelamatkan, tetapi juga bisa menghancurkan jika disalahgunakan. Beberapa ilmuwan merasa bertanggung jawab secara moral atas apa yang terjadi. Alfred Nobel adalah contoh paling terkenal. Nobel awalnya menemukan dinamit untuk membantu industri pertambangan dan konstruksi. Tujuannya mulia, membuat peledakan gunung atau batuan besar jadi lebih efisien dan aman. Namun, penemuan dinamit justru banyak digunakan dalam peperangan dan pembunuhan massal. Nobel menyesali hal ini. Kesedihannya tercermin dari warisan terbesarnya, hadiah Nobel, yang ia buat agar penemu dan tokoh dunia fokus menciptakan penemuan untuk perdamaian, sastra, dan sains yang bermanfaat. Julius Robert Oppenheimer adalah kepala proyek Manhattan, program rahasia Amerika Serikat yang berhasil menciptakan bom atom pertama di dunia. Sebagai fisikawan, Oppenheimer terpesona oleh ilmu fisika nuklir. Tetapi setelah melihat bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Oppenheimer merasa bersalah. Ia terkenal dengan kutipan, "Sekarang saya menjadi mod, penghancur dunia." Oppenheimer kemudian menentang pengembangan bom hidrogen dan menyerukan kontrol senjata nuklir di seluruh dunia. Fritz Haber adalah ahli kimia Jerman yang menemukan proses Haber-Bosch yang memungkinkan produksi pupuk nitrogen dalam skala besar. Penemuan ini merevolusi pertanian dunia dan menyelamatkan jutaan orang dari kelaparan. Namun, ironisnya, di masa Perang Dunia I, Haber juga mengembangkan gas beracun untuk peperangan kimia. Banyak tentara tewas mengenaskan akibat gas klorin ciptaannya. Haber dilanda konflik batin karena penemuannya di bidang pangan justru diimbangi dengan ciptaan yang menewaskan banyak nyawa. Mikhail Kalashnikov adalah perancang senapan serbu legendaris AK-47. Awalnya, Kalashnikov hanya ingin membuat senjata ringan yang tangguh untuk membela Uni Soviet. Namun, AK-47 kemudian menjadi senjata favorit dalam berbagai konflik di seluruh dunia, dari perang saudara hingga aksi terorisme. Menjelang akhir hayatnya, Kalashnikov menulis surat terbuka yang berisi penyesalan mendalam. Ia bertanya pada gereja, "Apakah saya berdosa karena senjata ciptaan saya membunuh jutaan orang?" Berbeda dari penemuan senjata, World Wide Web diciptakan tim Berners-Lee pada 1989 untuk mempermudah pertukaran informasi ilmiah antar peneliti. Berners-Lee bermimpi internet akan menjadi ruang terbuka untuk berbagi ilmu pengetahuan. Namun, pada abad ke-21, internet dipenuhi hoaks, perundungan, kejahatan siber, dan manipulasi politik. Ia pun mengaku kecewa dan terus mendorong regulasi internet agar tetap bermanfaat dan etis. Selain mereka, ada pula tokoh-tokoh lain seperti Hermann Oberth, pelopor teknologi roket yang idenya kemudian dipakai Nazi untuk V2. Vannevar Bush, ilmuwan Asia yang mendorong pengembangan senjata nuklir, lalu menyesal. Edward Teller, bapak bom hidrogen yang kemudian menyerukan pengendalian senjata nuklir. Banyak dari mereka sadar bahwa ciptaan manusia harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Apa pelajaran dari cerita-cerita ini? Bahwa penemuan sahabat apapun bisa menjadi bencana jika disalahgunakan. Kemajuan teknologi memerlukan etika, kebijaksanaan, dan pengawasan. Ilmuwan masa kini belajar dari penyesalan para pendahulu untuk memastikan ilmu pengetahuan digunakan demi kemanusiaan, bukan kehancuran. Pertanyaan besar, apakah ilmuwan harus bertanggung jawab atas ciptaannya jika disalahgunakan? Sebagian orang berkata, penemuan hanyalah alat manusialah yang menentukan bagaimana menggunakannya. Sebagian lagi percaya, ilmuwan wajib memikirkan dampak sosial dari riset mereka.
Bagaimana pendapat kalian? Yuk diskusi di kolom komentar. Itulah pembahasan kita tentang beberapa ilmuwan besar yang menyesal dengan ciptaannya. Semoga kisah ini membuat kita semakin sadar bahwa kemajuan teknologi harus diiringi tanggung jawab moral. Kalau kalian suka tema sejarah sains seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Klasikin dulu. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Salam hangat dan tetap berpikir kritis.